try, we will discuss, we will speak, we will see. As the World Cup kicks off, the boost to travel and tourism expected from the year's biggest sporting event has yet to materialize. Expensive match tickets have stymied demand as hotels say rooms remain empty and flight bookings have slumped. US travelers in a country where soccer is less popular than Europe do not appear to be filling the gap. Kalau gue tanya nih, menurut lo, siapa pemenang terbesar di Piala Dunia tahun 2026? Apakah negara yang juara? Jawabannya mungkin bukan mereka. Karena dalam sepak bola modern kita sama-sama tahu lah ya, yang jadi pemenang tuh seringkali bukan yang angkat trofi, melainkan mereka yang angkat laporan keuangan. Dan apakah keputusan FIFA menambah peserta Piala Dunia dari 32 jadi 48 demi semata-mata untuk perkembangan sepak bola? Atau sebenarnya demi satu hal yang sederhana? Uang. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Piala Dunia tahun ini bukan cuma jadi turnamen yang lebih besar, tapi ini tuh produk yang lebih besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, yang ngikut Piala Dunia itu 48 negara, bukan 32 kayak sebelum-sebelumnya. Setiap negara membawa maksimal 26 pemain, jadi ada total 1.248 pesepak bola yang datang ke tanah Amerika. Naik sekitar lebih dari 50% lah. Karena semakin banyak pertandingan, berarti akan ada lebih banyak slot iklan, lebih banyak sponsor, lebih banyak hak siar, lebih banyak tiket yang terjual, dan akan lebih banyak juga konten yang akan di-share di seluruh sosial media yang ada di muka bumi. Simpelnya, FIFA tuh kayak Indomaret yang nambah rak dagangannya, atau kayak kopi tuku lah yang nambah outlet lagi. Pemenang sebenarnya FIFA. Kalau merujuk ke satu pihak yang pasti untung, yang pasti hampir untung, ya pastinya FIFA. Kita breakdown dikit ya. Mayoritas pendapatan FIFA itu datang dari dua sumber. Satu, hak siar. Dua, sponsor. Jumlah sponsornya tuh yang satu pasti adalah tidak berkurang. Kedua, nilainya semakin besar. Dan ketiga, jumlah negara yang kemudian menyiarkan Piala Dunia semakin banyak. Jadi itu kan berarti uang dan uang. Kalau kita bandingin si sponsor dan hak siar itu bisa dibilang jadi tambang emasnya mereka lah. Karena miliaran orang di seluruh dunia itu ikutan nonton. Berapa pasang mata yang nonton, Anda bertanya? Dilansir dari website FIFA sendiri, lebih dari 5 miliar orang nonton Piala Dunia 2022 dari awal sampai akhir, sampai final tuh. 5 miliar lebih, dan itu di 2022. Gimana 2026 coba? Total populasi manusia di dunia makin banyak, total yang punya TV juga makin banyak. Jadi kayak semakin banyak pertandingan, semakin banyak jam tayang. Semakin banyak jam tayang, semakin mahal harga hak siarnya. Bahkan sebelum itu bola pertama ditendang, FIFA tuh udah ngantongin miliaran dolar. Cuma dari penjualan hak siar aja. Nah, kalau hak siar jadi tambang emas, nah sponsor ini bisa dibilang tambang batubara lah. Dari situsnya FIFA dan artikel Marca Enzona, ada 8 official partners. Kayak Adidas dan Coca-Cola yang udah pasti ikut tuh. Dan untuk partner lainnya ada belasan. Jadi kalau di total ada 20 lebih lah. Ada yang hampir kelupaan. Iklan. Harga slot iklan sebelum, saat rehat, dan setelah match itu harganya wow loh. Sebenarnya kita nggak nemu red cardnya. Harga red card slot iklan di TVRI. Mungkin kalian ada yang tahu, boleh komen aja nggak apa-apa. Kita juga butuh tahu. Tapi dari total budget 1,3 triliun yang dikeluarkan pemerintah, pasti bakalan dapat lebih tinggi lah dari itu. Kalaupun nggak dapat lebih tinggi, ya at least balik modal lah. Kan sekarang ada hydration break tuh. Alih-alih istirahat, dijadiin momentum juga tuh buat masukin iklan. Akal-akalan montir emang. BTW, harga 1,3 triliun itu untuk paketan 3 turnamen ya. Ada Piala Dunia 2026, Piala Dunia U17 2026, dan juga Piala Dunia Wanita 2027. Itu kata Tubagus Fikri Cikarasatari selaku Direktur Utama
TVRI yang kita sadur dari suara.com. Jadi dengan total 104 pertandingan, nilai produk yang FIFA jual jadi semakin lebih besar. Bisa dibilang, ekspansi ke 48 negara yang ikut serta adalah mesin pencetak uang terbesarnya FIFA beberapa dekade terakhir ini. Benar kata Mas Doni. Uang, uang, dan uang. Kenapa tuan rumah mau ikut berlomba? FIFA pasti untung besar lah, nggak mungkin FIFA nggak untung, pasti untung besar. Cuman negara tuan rumah juga pasti untung. Tadi gue bilang kan, secara FIFA tuh untungnya gede banget setahu gue ya, karena gue udah lama nggak mengikuti perkembangan, terutama untuk bidang perekonomiannya lah. Nggak usah FIFA, Liga Champions aja kan, kalau ngomongin pemasukan paling besar tetap di Haksiar kan. Haksiar tuh gede banget, luar biasa besar gitu. Makanya kenapa tahun 92 Premier League tuh 20 tim memisahkan diri dari stratanya Liga Inggris kan gara-gara demi mendapatkan Haksiar yang lebih besar. Nah, itu terjadi sampai sekarang di Liga Champions, di Piala Dunia, dan setahu gue di Piala Dunia tuh termasuk Liga Champions, termasuk event-event besar lainnya itu, bahkan liga-liga rutin kayak Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, tiap beberapa tahun tuh selalu naik tuh harga Haksiarnya gitu. Yang artinya setiap negara yang mau menyiarkan tayangan itu di negaranya harus beli dengan harga yang lebih mahal lagi gitu. Untungnya besar sekali buat UEFA, FIFA dan segala macam kalau dalam hal ini FIFA ya. Selain itu, selain Haksiar kan sponsornya juga makin banyak. Sponsor makin banyak, terus ya makin macam-macam lah. Banyak sumber pemasukan yang bisa didapat FIFA sebenarnya dari list sponsorship yang puluhan bahkan mungkin sampai ratusan. Haksiar segala macam. Jadi FIFA sih pasti untung. Nah, kalau ditanya negara tuan rumahnya untung atau enggak, pastinya untung juga. Karena setahu gue negara tuan rumah tuh dapat uang untuk menyiapkan beberapa hal terkait Piala Dunia itu. Gitu. Kayak misalkan ya, kalau stadionnya perlu diperbaiki, ditambahin, dipercantik, diiniin, ada budgetnya saya ingat gue. Terus ada juga yang kayak tadi gue bilang di awal-awal juga, di waktu gue Piala Dunia dan Piala Eropa berangkat tuh ada yang namanya fan zone. Jadi setiap Pemda waktu itu di Paris dan di Afsel itu kayak ngebikin lokasi buat nonton bareng gitu. Dan itu dibikin kayak festif gitulah. Ada jajanan, ada tontonan, ada permainan buat anak-anak gitu, playground dan segala macam. Jadi selain itu sebenarnya ya sebagaimana kalau kita jadi tuan rumah KTT 20 gitu, KTT 30, KTT non-blok segala macam, pasti ada keuntungan tidak langsung yang didapat. Satu, wisata kayak gitu. Pasti ada, kalau dari sisi ekonomi gue percaya sih ini bakal besar sih, dampaknya bakal besar sih, bakal memberikan banyak keuntungan secara finansial buat negara tuan rumah, termasuk nanti Indonesia kalau kita jadi tuan rumah. Piala Dunia juga bisa dibilang jackpot bagi industri pariwisata. Hotel berharap okupansi penuh. Airbnb berharap propertinya terisi. Maskapai berharap kursi penerbangan habis terjual. Restoran berharap meja mereka tidak pernah kosong. Bahkan perusahaan transportasi lokal ikut nikmatin efeknya. Kalau pertandingan berlangsung selama lebih dari 1 bulan, artinya kota-kota tuan rumah mendapatkan bonus ekonomi selama lebih dari 1 bulan juga. Simple aja. Bukan cuma stadion yang penuh, tapi seluruh ekosistem bisnis di sekitarnya. Dan inilah alasan banyak pemerintah melihat Piala Dunia sebagai investasi ekonomi sekaligus promosi pariwisata jangka panjang. Samina-mina, soundtrack dan bisnis musik. Tapi ada satu sumber uang yang sering dilupakan, yaitu musik. Setiap Piala Dunia punya soundtrack resmi, pasti kalian tahu kan. Tapi kenapa FIFA repot-repot bikin album atau bikin soundtrack kayak gitu coba? Dan kenapa Shakira mulu? Apakah Presiden FIFA dapat waka-waka semalam dari beliau? Nggak ada yang tahu. Kita nyari dari sumber manapun nggak nemu. Tapi intinya musik memperpanjang umur produk mereka. Lagu diputar di radio, di Spotify, dipakai di video-video TikTok, dipakai di video-video Reels, dipakai di video-video Shorts. Kayak Waving Flag-nya Kenaan, terus The Cup of Life-nya Ricky Martin, dan tentu aja waka-wakanya si Shakira. Setiap itu 3 lagu terdengar, pasti kita secara nggak sadar keinget sama Piala Dunia dan FIFA. Nah, di situ tuh Piala Dunia berubah dari sekedar olahraga atau turnamen olahraga aja, tapi menjadi
produk hiburan global. Mirip lah kayak film blockbusternya Hollywood. Bedanya pemain utamanya adalah para pesepak bola. Cuma ya tahun ini kurang semua sih lagu-lagu Piala Dunia. Sumpah kurang banget. Die, Goals, terus Game Time. Apaan coba? Tapi dun pil dunnya GJLS mantap. 48 negara atau 48 pasar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih menarik nih. Kenapa FIFA nambah peserta jadi 48? Jawaban resminya memberikan kesempatan lebih banyak negara tampil di Piala Dunia 2026. Dan itu memang benar. Tapi ada sisi bisnis yang sulit dibantah. Setiap negara baru pasti jadi pasar baru dong. Contoh, ketika Cape Verde lolos, ketika Curacao lolos yang kita kalahin itu, dan ketika negara-negara yang sebelumnya jarang tampil akhirnya masuk Piala Dunia, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jutaan orang di negara mereka ikutan nonton, ikutan andil, ikutan euforianya. Gak cuma itu, membeli jersey, membeli langganan streaming, membeli merchandise, mengikuti sponsor, semua angka penonton jadi meningkat. Dengan kata lain, 48 negara berarti 48 pasar. Semakin banyak pasar, semakin besar pendapatan. Kalau kata Bein Sport USA di Facebook. Klub dan liga yang paling untung. Sekarang mari kita lihat dari sisi para pemainnya. Total ada 1.248 penampil. Tapi mereka berasal dari ratusan klub yang berbeda. Dan sejarah menunjukkan bahwa pemain Piala Dunia biasanya terkonsentrasi pada segelintir klub elit. Pada Piala Dunia sebelumnya, klub kayak Barcelona, Bayern Munchen, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, PSG, dan MU jadi penyumbang pemain terbanyak. Kenapa ini penting? Karena semakin banyak pemain klub tampil di Piala Dunia, semakin besar exposure global yang mereka dapatkan. Bayangkan seorang pemain muda tampil luar biasa. Bayangin. Harga pasarnya bisa melonjak dalam hitungan minggu, klub mendapatkan keuntungan, agen mendapatkan keuntungan, liga mendapatkan keuntungan, dan sponsor mendapatkan keuntungan juga. Piala Dunia tuh bisa dibilang juga jadi panggung iklan terbesar bagi industri sepak bola. Contoh, James Rodriguez main apik bersama negaranya Kolombia di Piala Dunia 2014. Ditambah gol volley balik badan. Balik badan ke sini dari jarak 23 meter yang sampai dapat penghargaan Puskás pada tahun itu. Langsung diboyong Real Madrid. Nah, kalau Piala Dunia 2026 ini nih, bau-baunya sih milik si Ayub Buadi, asal Maroko. Beberapa jam setelah main brilian lawan Brazil, namanya harum banget di X. Setiap detik, setiap menit ketemu lagi orang ngomongin Ayub Buadi. Dan beberapa rumor dari postingan tersebut, katanya sih Ayub Buadi udah dideketin sama klub-klub besar Eropa kayak Arsenal, PSG, Bayern, Liverpool, dan juga MU. Premier League menang tanpa bermain. Terus kalau kita lihat nih ya, dari distribusi pemain dunia selama beberapa edisi terakhir, liga-liga besar Eropa pasti jadi penyumbang terbanyak. Di Piala Dunia 2026 ini, Premier League nyumbang 176 pemain, Bundesliga 101 pemain, La Liga 81, Ligue 1 79, dan Serie A 66. Kok bisa mereka mendominasi? Ya karena mereka mengumpulkan talenta terbaik di dunia. Saat pemain dari beberapa negara tampil bagus, tampil brilian, tampil cemerlang di Piala Dunia, reputasi liganya itu ikut naik. Dan ketika reputasi liga naik, hak siar juga jadi naik. Artinya, bahkan ketika Inggris gagal juara dunia sekalipun,
Premier League tetap bisa menang secara bisnis karena perhatian dunia tetap mengarah ke mereka. Jadi, siapa yang paling untung? Nah, kalau kita urutkan nih, peringkat pertama udah pasti FIFA. Karena mereka menjual hak siar, sponsor, lisensi, musik, dan berbagai aset komersial lainnya. Peringkat kedua, industri pariwisata, hotel, maskapai, Airbnb. Airbnb jadi salah satu partner loh. Restoran, transportasi. Peringkat ketiga, ada liga dan klub sepak bola. Karena nilai pemain dan eksposur mereka tuh meningkat. Peringkat keempat, sponsor global. Karena mereka mendapatkan perhatian dari miliaran penonton. Dan terakhir, negara yang ikutan. Karena mereka mendapatkan eksposur global yang sangat sulit mereka dapatkan dari iklan biasa. Jadi, ketika kita melihat 48 negara berlaga di Piala Dunia 2026, kita nggak bisa lagi tuh ngelihatnya sebagai sekedar kompetisi sepak bola. Kita lihat sebagai 48 pasar, 48 kelompok penonton, 48 sumber pendapatan baru. Karena pada akhirnya Piala Dunia modern bukan hanya tentang siapa yang mencetak gol, bukan hanya tentang siapa yang ngangkat trofi, tapi tentang siapa yang berhasil merubah perhatian miliaran orang jadi uang. Dan dalam permainan itu, FIFA mungkin udah jadi juaranya bahkan sebelum turnamen dimulai. Dan gue mau nanya lagi, menurut lo, apakah penambahan 48 negara memang membuat sepak bola lebih baik? Gue sih sebagai penonton seneng-seneng aja ya, jadi banyak tontonan. Atau ini cuma akal-akalan FIFA untuk menghasilkan lebih banyak uang? BTW, dari hitungan kasarnya Forbes, revenue FIFA di pagelaran akbar sepak bola 4 tahunan ini diproyeksikan menyentuh angka 8,9 miliaran dolar.